Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasyada Seraya dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas A, ingin menjelaskan tentang materi definisi dan konseptualisasi komunikasi dan juga fungsi komunikasi. Lanjut. Nah, sebenarnya apa sih definisi komunikasi? Nah, banyak nih yang menjelaskan, beberapa ahli tuh menjelaskan definisi komunikasi dengan beragam. Nah, di sini saya akan mengambil referensi dari Everett M. Rogers. Nah, yang disebut dari komunikasi ini merupakan proses di mana suatu ide itu dialihkan dari sumber kepada penerima untuk bertujuan untuk apa? Bertujuannya untuk mengubah tingkah laku mereka. Nah, lanjut. Nah, konseptualisasi komunikasi sendiri itu merupakan upaya untuk memahami proses komunikasi dengan berbagai model, berbagai cara. Dengan konsep-konsep ini kita tuh juga paham bahwa ternyata tuh komunikasi nggak cuma menyampaikan pesan aja nih, tapi ternyata komunikasi itu punya caranya tersendiri dalam menyampaikan kepada audiensnya gitu. Nah, dibagi menjadi 3. Yang pertama, komunikasi linear, komunikasi interaksi, dan komunikasi transaksi. Komunikasi linear itu merupakan komunikasi satu arah, yaitu di mana pembicara hanya menyampaikan kepada penerima, tapi penerima tidak ada umpan balik atau feedback. Contohnya nih, kita sedang menonton televisi atau ketika kita membaca koran. Nah, yang kedua itu merupakan komunikasi interaksi. Nah, di mana komunikasi ini merupakan komunikasi dua arah, yaitu komunikasi antara satu orang atau dua orang atau lebih, kemudian mendapatkan feedback. Nah, contohnya di sini ketika kita sedang bertelepon dan orang itu kan tentu menjawab perkataan kita kan, gitu. Nah, selanjutnya ada komunikasi transaksi. Nah, komunikasi transaksi ini merupakan, nah, kedua pihak ini tuh saling bertukar peran. Jadi ketika ada si pengirim itu, ada kalanya dia menjadi pengirim, ada kalanya menjadi penerima. Begitupun sebaliknya, orang yang menjadi penerima bisa menjadi pengirim gitu, untuk mendapatkan tujuan bersama. Selanjutnya, fungsi komunikasi. Nah, fungsi komunikasi ini kan banyak. Kalau di sini menurut buku Pengantar Ilmu Komunikasi karya Deddy Mulyana, fungsi komunikasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi sosial. Fungsi sosial ini berperan penting dalam membangun dan memelihara hubungan sosial antar individu atau kelompok. Nah, yang kedua, ada fungsi komunikasi ekspresif. Nah, komunikasi ini dilakukan untuk menyampaikan sebuah perasaan dan emosi yang disampaikan oleh pengirim. Yang kedua, ada komunikasi ritual. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya untuk memelihara tradisi budaya dan nilai-nilai budaya yang ada. Nah, yang terakhir ada fungsi komunikasi instrumental. Komunikasi instrumental ini cenderung tuh fokus pada isi pesan yang disampaikan, bukan pada perasaan dan emosi. Contohnya, tujuannya itu ada 3. Yang pertama, untuk memberitahu atau untuk menyampaikan. Yang kedua, untuk mempengaruhi. Yang ketiga, untuk Nah, yang ketiga itu untuk menghibur. Nah, selanjutnya nih, apa sih keterkaitan dalam memahami komunikasi sebagai ilmu? Jadi, setelah kita mempelajari tadi definisi dan konseptualisasi komunikasi dan fungsi komunikasi, kita itu jadi memahami bahwa ternyata komunikasi sebagai ilmu itu merupakan komunikasi yang harus sistematis. Jadi perlu proses yang mendalam dan perlu pelajaran yang digali terus supaya untuk mendapatkan komunikasi yang lebih efektif. Nah, lanjut. Udah. Nah, terakhir nih, aku belum menyampaikan contohnya. Contoh empiris dari komunikasi sebagai ilmu. Dari tadi definisi-definisi yang sudah kita jelaskan, contohnya itu ketika kita berada di lingkungan keluarga, kita sedang mengalami suatu masalah dan kemudian kita tuh menceritakan kepada keluarga nih misalnya. Nah, di dalam proses berkomunikasi ini, jika kita telaah dari apa yang telah kita bahas, yaitu definisi konseptualisasi komunikasi dan fungsi komunikasi, itu
ucapan kita yang kita lontarkan kepada keluarga itu merupakan fungsi ekspresif. Karena apa? Karena menunjukkan perasaan dan emosi kita. Nah, kemudian ada merujuk pada konseptualisasi komunikasi, yakni merujuk pada komunikasi transaksional, karena di situ ada umpan balik yang disampaikan kita, kemudian keluarga kita itu menyampaikan saran kepada kita gitu. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.